pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga ya, sejarah jaringan dan internet. Keempat, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Dan keenam, jenis-jenis jaringan. Pokok pembahasan yang pertama ialah jaringan. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart sudah kehilangan file atau kerusakan sistem. Dalam definisi Dan Opie yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem sendiri atau penyiapan sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan software sendiri, dan dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain atau internet merupakan contoh kumpulan jaringan autonomous besar. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi. Berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan, yaitu hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Kemudian data yang berupa teks atau audio maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel atau wireless, sehingga kemungkinan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan password atau software yang terhubung dengan jaringan sama. Tiap komputer, printer atau peripheral yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari dua unit komputer atau lebih. Dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan atau bahkan jutaan node yang saling berhubung satu sama lain. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node komputer. Ada dua, yaitu yang pertama peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu model di mana PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer terdapat di jaringan. Dengan kata lain, sistem komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Misalnya terdapat beberapa unit komputer dalam satu departemen, diberi nama grup sesuai dengan departemen yang bersangkutan. Masing-masing komputer diberi alamat IP dari satu kelas IP yang sama agar bisa saling sharing untuk bertukar data dan resource yang dimiliki komputer masing-masing, seperti printer, CD-ROM, file, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Pada implementasi software, aplikasi yang diinstal di sisi klien berbeda dengan yang diinstalkan di server. Jenis layanan client server antara lain: pertama, file server, yaitu memberikan layanan fungsi pengolahan file. Kemudian client server memberikan layanan fungsi pencetakan. Ketiga, database server, proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat meminta layanan. Kemudian dokumen information processing memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Dan berikut adalah contoh dari gambaran layanan client server tersebut. Dan ini adalah model client server dengan decoded server. Di antara peer-to-peer dan client server pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan berikut adalah kelebihan jaringan peer-to-peer dan client server. Untuk pertama, kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Dan ketiga, tidak memerlukan administrator jaringan. Untuk kelebihan client server sendiri, yang pertama, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Kemudian
kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Ketiga, manajemen jaringan terpusat. Dan keempat, semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Untuk kekurangan sendiri, untuk kekurangan jaringan peer-to-peer. Pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. Kemudian yang kedua, tingkat keamanan rendah. Yang ketiga, tidak ada yang memanajemen jaringan. Yang keempat, pengguna komputer jaringan harus berlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang kelima, semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Untuk kekurangan jaringan client server, yang pertama butuh administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Yang ketiga, butuh software tool operasional yang mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Dan kelima, bila server down, semua data dan resource yang diserver tidak bisa diakses. Pokok pembahasan yang kedua ialah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Persamaannya adalah keduanya merupakan struktur komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus mengirimkan file dan yang lainnya. Perbedaan yang lebih spesifik antara lain jaringan komputer dan sistem terdistribusi bisa kita lihat dalam tabel berikut. Jika kita lihat berdasarkan tabel berikut, maka perbedaannya ada 6 perbedaan yang bersangkutan. Yang pertama ialah komputer yang terhubung merupakan untuk jaringan komputer sendiri. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Kemudian perbedaan yang kedua, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Kemudian untuk sistem terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa persamaan pekerjaan besar bersama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal. Perbedaan yang kedua ialah untuk jaringan komputer, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing station yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di com station atau di server. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Kemudian selanjutnya untuk jaringan komputer, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. Kemudian perbedaan yang berikutnya, masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Antar node bisa saling bertukar file atau resource yang dimiliki sesuai keinginan atau permission yang diatur pemilik komputer. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama untuk dapat melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Antar terminal tidak dapat saling sharing file atau resource tanpa campur tangan host atau supervisor host. Kemudian selanjutnya, masing-masing user untuk jaringan komputer, masing-masing user di setiap workstation atau klien sadar betul akan proses yang sedang terjadi apabila ia meminta layanan untuk mengirimkan data ke server. User secara eksplisit harus login pada server kalau ingin memanfaatkan resource yang dimiliki oleh server. Secara eksplisit menyampaikan tugasnya dari jauh memindahkan file-file, namun secara umum menangani sendiri seluruh manajemen jaringan. Sedangkan untuk sistem terdistribusi,
Masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. User tidak perlu melakukan pekerjaan secara eksplisit karena semua proses dan manajemen dilakukan atau ditangani secara otomatis oleh sistem tanpa diketahui user. Meskipun secara umum seorang user pada chip terminal juga harus login untuk bisa mendapatkan resource host. Kemudian selanjutnya, untuk jaringan komputer, tiap user memiliki identitas dan password yang unik untuk dapat login serta menggunakan resource yang terdapat di server. Umumnya, user tidak bisa menggunakan ID yang sama untuk login ke server. Namun, polisi seorang admin dapat merubah aturan ini agar sebuah ID dapat digunakan bersama-sama secara terbatas. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, tiap user juga memiliki ID dan password untuk dapat login ke host dan menggunakan resource yang disediakan. Umumnya beberapa terminal dapat menggunakan ID yang sama untuk login ke host. Namun admin atau supervisor sistem dapat merubah dengan hanya mengizinkan satu ID untuk tiap terminal. Yang selanjutnya, keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain yang berada dalam jaringan. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan atau jelas bagi user, biasanya berada dalam suatu area lokasi. Kemudian untuk jaringan komputer, perbedaan berikutnya, spesifikasi hardware server yang harus lebih baik daripada hardware client. Sedangkan untuk sistem terdistribusi, spesifikasi hardware host atau komputer utama harus lebih baik dari terminal. Kemudian perbedaan berikutnya atau perbedaan yang terakhir merupakan sistem untuk jaringan komputer merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Dan untuk sistem terdistribusi, spesifikasi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atas sebuah sistem jaringan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat atasnya atau hardware-nya. Karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Kemudian, pokok pembahasan yang ketiga ialah sejarah jaringan dan internet. Pertama, jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya sebuah komputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Dan berikut ialah gambar jaringan dari gambar model jaringan komputer TSS. Kemudian melompat pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk untuk Department of Defense USA 1967. Desain awal dari ARPANET diterbitkan pada 1969. DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Dan berikut ialah jaringan komputer model distributed processing. Seperti pada gambar berikut, dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara seri untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara paralel di setiap host komputer. Kemudian, sejarah singkat internet dan web. Jika kita membuat sebuah tabel
mulai dari sejarah singkat internet dan web mulai dari tahun 1957 sejarah singkat internet dan web sampai jika tahun kita 1995, maka kita akan mendapatkan data sebagai berikut. sebuah tabel Dimulai pada tahun sejarah 1997, singkat internet dan web Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau sampai USA. tahun 1995 maka Kemudian pada tahun mendapatkan data 1999, sebagai berikut. Glenn Grove menulis paper Dimulai pada tahun 1957 desain awal dari ARPANET ARPA dibentuk oleh Departemen pada tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. USA. Kemudian pada tahun Pada tahun 1959 ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NC. desain awal dari ARPA. 1972, Internet Pada Working tahun 1969 DoD Working menggelar Group pengembangan atau ARPANET. INWG dibentuk pada untuk tahun mempromosikan 1970, standar yang sudah disepakati bersama. ARPANET mulai menggunakan spesifikasi dan telnet diusulkan. protokol atau EDS. 1973, 1972 ide internet dijabarkan dalam tesis IPG dari Bob Metcalf, dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah RFC disepakati bersama. 4 diusulkan. 1974, desain dari TCP atau IP dijabarkan secara geologis dijabarkan dalam tesis dan Bob IPG dari dalam Bob protokol for packet Communication Transfer RFC 454 diusulkan. 1974 desain dari atau IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini dijabarkan secara geologis dispesifikasi oleh DoD pada tahun 1982 dan pada tahun 1992 jumlah internet host melampaui 1 juta. Dan di tahun itu pula Tim Berners-Lee menemukan menjadi protokol program editor dan browser. Dan pada tahun 1993 University of Nevada mengeluarkan sistem pada Veronica. tahun 1992 jumlah Dan internet selanjutnya sebuah World Wide Web browser yang bernama Violet dikembangkan oleh PW dan dikhususkan oleh program editor dan browser web. Dan pada tahun 1993 University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica. Dan selanjutnya sebuah World Wide Web browser yang bernama Violet dikhususkan oleh PW dan dikhususkan oleh Sun Web World Wide Web. Pada tahun 1993 membuat InterNIC untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain dan sebagainya. Kemudian versi pertama dari Mosaic untuk Windows yang dikembangkan oleh Mark Anderson dikeluarkan oleh membuat InterNIC House yang dan internet service seperti dan pada tahun pendaftaran domain. juga National Information Infrastructure sebagai Kemudian dalam pemerintah dan versi pemerintah pertama dari Amerika Mosaic lebih serius dalam penanganan yang dikembangkan oleh Mark Anderson dikeluarkan oleh di tahun berikutnya 1994 Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi komersial internet. Dan di tahun itu pula juga dalam menjadi kasus besar setelah sebuah lembaga yang bernama Cancer dan Siegel menyebarkan masalah online tentang servis pertama yang dapat aplikasi komersial internet. Kurs virtual menjalankan cyberbank yang pertama di tahun 1994. Yahoo didirikan dan juga menjadi tahun kelahiran dan Web Navigator dan Zero. menyebarkan main Dan di tahun berikutnya yaitu tahun 1995, komputer Amerika Online dan virtual menjalankan cyber mulai memberikan servis akses ke internet. Yahoo didirikan Perusahaan Mark Anderson Network Communication Corporation menjadi publik menjadi nomor 3 tertinggi tentang berharga di tahun 2005. komputer Atau IPO online dan share di Nasdaq. mulai memberikan servis NFS tidak akses lagi ke menggratiskan internet. pendaftaran domain. Perusahaan Mark Anderson Pengguna domain mulai membayar untuk Communication sebuah domain yang Corporation menjadi digunakan publik dan dan menjadi nomor 3 tertinggi untuk harga initial public offering. untuk atau pembahasan IPO. selanjutnya yaitu Share tujuan dan manfaat jaringan. NFS tidak lagi menggratiskan pendaftaran domain. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah dan jaringan pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan untuk setiap tujuan utama orang dari yang ada pada jaringan. terbangunnya sebuah Kemudian, high jaringan pada suatu perusahaan atau keandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap yang bertujuan agar seluruh program, internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan putra sehingga dapat memberi jaringan layanan yang handal, cepat dan akurat. high Dan reliability atau keandalan tinggi. itu di atas adalah Informasi manajemen kantor manfaat jaringan pelayanan satu atap perusahaan dan jaringan internet maupun internet dan manfaat jaringan komputer sehingga dapat mendapatkan jaringan. Yang pertama ialah akses ke informasi yang berada di tempat lain. Itu di atas adalah seperti akses berita terkini dari e-government, e-commerce dan e-jaringan. Semuanya akses jaringan. Yang kedua, komunikasi person to person seperti email, chat, ialah akses ke informasi yang berada di tempat lain. Hiburan interaksi seperti akses secara online, radio streaming, download film atau lagu-lagu dan komunikasi semua adalah manfaat
manfaat yang didapatkan dari internet person termasuk seperti para email, chat, pengguna umum document personal online, yang seperti masyarakat hiburan interaktif seperti nonton acara video online, dan dan streaming pembahasan atau video dengan masalah yang ditimbulkan oleh manfaat yang didapatkan dari jaringan komputer atau internet. Yang pertama, penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik maupun ekonomi yang harus terelakkan. masalah yang timbul Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat jaringan komputer memanfaatkannya tanpa pertama penggunaan jaringan oleh masyarakat memandang luas akan status menyebabkan sosial, timbulnya usia, masalah juga sosial, jenis etika, politik, penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama Internet telah masuk subjeknya ke segala terbatas penjuru pada masyarakat. lebih teknis Orang dapat dan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas status sosial, tetapi usia, jika hal tersebut sudah keluar penggunaan internet namanya tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas dalam dan lebih tidak boleh teknis sesuatu yang dan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam normal batas kehidupan hal itu, tetapi bukan jika santai atas pada keluar dan dari yang namanya normal kehidupan atau kemudian koneksi jaringan dalam komputer juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak hal tertentu itu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak Bukan. lain, misalnya kegiatan trading, download software komersial secara ilegal, koneksi jaringan penipuan di komputer atau internet, ini juga akan menimbulkan masalah beberapa ekonomi kasus yang serius bila teknologinya seperti dimanfaatkan oleh peretasan pihak website dan yang lain-lain. ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain, misalnya Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pesan teks saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang sudah dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap saat tapi bentuk sebagian pesan-pesan lainnya tidaklah terbatas hanya pesan masalah tertentu. foto berwarna dengan Tapi, resolusi propaganda tinggi dan bahkan yang video klip singkat pun sekarang sudah dapat dengan mudah jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan jika sebagian orang dapat dalam bersikap area luas akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah local area network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang jenis jaringan yang dibatasi oleh area lingkungan area seperti sebuah kantor atau yang pertama pada sebuah gedung atau tiap area network tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara jaringan tidak dibatasi oleh area yang jauh dari kecil sekitar yang 200 dibatasi oleh area lingkungan. Kemudian ada sebuah kantor atau metropolitan area atau network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih biasanya besar jarak dari LAN. Biasanya antar gedung dalam satu jauh daerah dari sekitar seperti atau wilayah seperti provinsi atau Kemudian negara ada bagian. Dalam hal ini, jaringan metropolitan bukan beberapa buah jaringan kecil di dalam sebuah lingkungan MAN area biasanya yang jauh meliputi lebih area besar. yang lebih Sebagai besar contoh dari LAN. yaitu jaringan beberapa Biasanya kantor antar cabang gedung dalam sebuah sebuah bank di daerah dalam sebuah seperti kota atau wilayah besar yang seperti dihubungkan provinsi antara atau satu negara dengan bagian. yang lain. Dalam hal ini, Kemudian yang ketiga ialah wide area network atau WAN. jaringan kecil di dalam Wide area network atau WAN yang adalah lebih besar. jaringan yang Sebagai biasanya contoh sudah yaitu menggunakan jaringan media beberapa wireless, kantor cabang, sarana satelit sebuah bank ataupun di dalam kabel sebuah secara kota optik besar yang dihubungkan karena jangkauannya yang antara lebih satu luas. dengan Bukan hanya meliputi Kemudian satu yang kota ketiga atau ialah antar wide kota area dalam satu network wilayah, WAN. tetapi Wide boleh area menjangkau network area atau wilayah otoritas jaringan negara yang lain. biasanya sudah menggunakan Sebagai media contoh dari wireless, jaringan sarana komputer satelit ataupun kabel kantor Citibank yang ada karena di jangkauannya Indonesia yang lebih luas. ataupun yang ada di bukan hanya negara lain. di satu kota atau antar Yang kota saling dalam berhubungan satu jaringan wilayah, atau yang tapi bertukar boleh menjangkau area atau wilayah seperti otoritas seluruh negara lain. Sebagai Biasanya contoh dari WAN lebih rumit dan jaringan sangat komputer kompleks bila dibandingkan kantor LAN. WAN Citibank yang ada di Indonesia menggunakan ataupun banyak yang ada di sarana negara untuk lain. menghubungkan antara LAN WAN ke dalam komputer secara Jaringan luas. ATM Mastercard Meski demikian, antara LAN, MAN dan WAN tidak banyak perbedaan. biasanya WAN lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan Dalam LAN. hal beberapa hal hanya lingkup Menggunakan areanya banyak saja yang sarana berbeda untuk di menghubungkan antara antara LAN WAN ke dalam komunikasi secara global seperti bahannya itu. yang berbeda. Meski demikian, Dan antara ini LAN, adalah MAN dan salah WAN satu tidak gambar banyak perbedaan wide area network jika kita visualisasikan dalam hal sebuah gambar. beberapa hal hanya Dan lingkup areanya saja Tabel yang ini berbeda. berikut adalah interkoneksi berdasarkan jarak antar node mulai dari 0,1 meter yang kita Dan sebut ini motherboard adalah personal area salah network satu gambar atau PAN, wide dan area yang paling network luas yaitu kita Earth Phone System visualisasikan dalam sebuah atau Wide Area Network Dan 1 Earth and Artificial Satellite adalah yang dimana interkoneksi berdasarkan jarak antar sampai node dari 100 0,1 km dan kita sebut nilai-nilai yang terdapat pada tabel berikut atau PAN di atas yang paling bukan luas merupakan yaitu nilai Phone mutlak System bagi jarak yang atau menghubungkan Wide antar Area komputer WAN karena jarak tersebut biasanya lebih tergantung kondisi area sampai 100 dan nilai-nilai Sekian presentasi saya pada materi mengantar jaringan bukan komputer. merupakan nilai mutlak Jika bagi jarak ada yang kurangannya menghubungkan dan komputer. salahnya, Karena jarak tersebut mohon maaf. biasanya Sekian. lebih tergantung Wassalamualaikum kondisi area. warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi saya pada materi pengantar jaringan komputer. Jika ada kurangnya dan salahnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.